Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Pak? Eh, Alhamdulillah sehat Pak. Cuman saya sedikit galau ini hari Pak. Ada masalah ini Pak sedikit. Oh, ada masalah, Pak. Iya. Jadi saya merasa perlu di coaching Pak untuk hari ini. Siapa tahu Bapak ada waktu. Ya, insya Allah ada, Pak, untuk coaching ini. Ada insya Allah. Baik Pak. Tuh, berbagi. Silahkan, Pak. Apa namanya? Sebelum kita masuk di tutup, sebelum apa namanya nih? Mau cerita-cerita dulu nih. Bapak sehat nih? Sehat? Sehat Pak, sehat. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya sekarang, Pak? Ya itu saya bilang tadi Pak. Sehat tapi agak galau hari ini Pak karena Oh, ya, ada itu, Pak. sedikit masalah di sekolah ini Pak yang mau saya sampaikan ke Bapak. Siapa tahu ada waktunya untuk kita coaching saya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Pasti, Pak, pasti ada waktu itu. Jadi, baik, Pak, kalau begitu kita coaching, Pak, ini kesempatan ini. Iya, Pak. Barangkali kurang lebih 15 menit ke depan ini kita ya Baik, Pak. cerita coaching, cerita-cerita santai begitu, Pak. Iya, Pak. Tentang masalahnya apa itu masalahnya pasti bisa diselesaikan. Dan Ya, yang mudah-mudahan. menyelesaikan bukan orang lain, pasti diri kita sendiri, gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan, Pak. Jadi kira-kira Pak apa ini apa masalahnya Bapak? Eh, Sebenarnya saya di sekolah, Pak, adalah guru mata pelajaran PJOK. Oh, iya. Semua siswa sebenarnya menyukai mata pelajaran ini. Iya. Nah, mata pelajaran ini memuat eh, di dalamnya aktivitas bermain yang banyak dibandingkan mata pelajaran yang lain. Ditambah lagi pembelajarannya dilakukan di luar ruangan. Dan ada satu hal yang menjadi masalah, Pak, karena kadang siswa yang perempuan itu cepat merasa bosan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Beda dengan siswa laki-laki, Pak, itu sangat senang ya dengan pembelajaran PJOK. Bahkan menurut saya meskipun pembelajaran PJOK itu mulai dari jam 7.30 sampai dengan 12.30 itu mereka Iya. pengennya PJOK semua. Cuman masa ini siswa perempuan itu kadang setelah 2 jam pelajaran biasanya sudah bosan. Padahal di mapel saya itu kita itu mengajar selama 3 kali 35 menit, Pak. Jadi ada kebosanan di murid yang perempuan, Pak. Ini yang kemudian saya ingin Bapak membantu saya pada hari ini untuk kemudian Bapak coaching saya untuk keluar dari permasalahan ini, Pak. Ya, jadi baik Pak, saya tangkap ini masalahnya adalah masalah siswa perempuan Pak ya yang cepat bosan, beda dengan laki-laki yang suka masalah belajar PJOK meskipun sehari full barangkali bahkan sampai sore barangkali mereka senang terus Ya, Pak. lapangan. Ya, jadi itu pokok permasalahan awalnya Pak ya yang menjanggal selama ini di sekolah. Kalau saya ingin konfirmasi ini Pak, kira-kira apa tujuan Bapak? Adakah tujuan Bapak dalam coaching ini yang bisa Bapak ceritakan itu ke depannya setelah proses coaching ini selesai? Ya. Jadi saya mengharapkan agar supaya murid itu di dalam mengikuti pembelajaran mapel saya, PJOK, dia itu antusias, Pak, merasa senang dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Tidak ada yang merasa sedih, tidak ada yang merasa kecewa,
ya, karena pembelajaran PJOK kadang Pak, kadang kan harus dipertandingkan, seperti halnya cabang olahraga sepak takraw. Misalnya A dengan B bertanding di sekolah. Misalnya si A menang, dia tidak boleh mengejek si B, kelompoknya si B. Dia mengatakan, kalah, tidak boleh, karena bisa melahirkan konflik atau perkelahian. Makanya di dalam pembelajaran itu, proses yang kita lakukan itu hanya sebagai sebuah permainan. Saya kadang tekankan, ini adalah hanya sebuah permainan. Menang dan kalah itu biasa. Yang penting kita di dalam proses itu enjoy, menikmati proses itu. Ya, jadi saya tangkap tujuannya ini selain dari permasalahan tadi yang pokok itu masalah murid perempuan yang cepat bosan. Kemudian ini kalau saya tangkap masalah sportivitas juga Pak ya. Maksud saya seperti ini Pak. Dia mengikuti proses itu menyenangkan. Ya, menyenangkan. Dalam proses pembelajaran saya itu siswa itu mendapatkan hal yang menyenangkan bagi mereka. Jadi tetap perempuan itu merasa bosan ya di dalam prosesnya, tetapi yang ingin kita tuju dari coaching ini, siswa itu semuanya mendapatkan perasaan senang, aktif semua dalam pembelajaran itu, bukan hanya seperti contoh yang saya kasih tadi. Semua cabang olahraga yang mereka pelajari dari saya ya bisa memberikan hal yang menyenangkan bagi mereka, karena pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan siswa itu harus kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, jadi intinya tujuannya nanti semua murid baik perempuan maupun laki-laki semuanya menyenangkan dalam belajar mulai dari awal sampai akhir, begitu Pak ya? Iya betul Pak. Iya. Ya, itu memang harus. Apakah ada rencana sebelum coaching ada rencana pertemuan ini, rencana yang diperoleh barangkali dari coaching ini? Itu tadi Pak, kalau rencananya seperti yang saya bahasakan tadi Pak, semua siswa itu sesuai dengan filosofi pembelajaran di kurikulum Merdeka ini tercover dalam 3 hal. Siswa itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam mendapatkan pembelajaran. Bukan hanya mapel PJOK, tapi semua mata pelajaran yang terkait dengan kurikulum ini itu harus berpihak kepada siswa. Berpihak kepada siswa di sini ya, siswa itu mendapatkan keamanan di dalam belajar dengan lingkungan yang aman, kemudian aman, nyaman. Dengan nyaman di sini adalah fasilitasnya itu bisa memberikan kenyamanan bagi siswa. Kemudian menyenangkan, ya proses pembelajaran yang diberikan guru itu menyenangkan bagi siswa, bukan yang selama ini di kurikulum lama itu dengan metode ceramah itu kadang memberikan rasa bosan kepada siswa. Begitu Pak. Ya, baik Pak, saya tangkap. Jadi secara umum bahkan prioritasnya ini jelasnya tujuannya itu Pak ya, pembelajaran yang menyenangkan, aman menyenangkan bagi peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki, begitu Pak ya. Kira-kira kalau diperkirakan dari keberhasilan atau persentase keberhasilan dari rencana ini nanti seperti apa Pak itu kalau dipresentasikan? Kira-kira kalau mau dipresentasikan tingkat keberhasilannya Pak,
Mungkin 85% Pak bisa ya, Iya, kalau menurut saya. bagus, bagus sekali itu Pak. Kita punya target yang bisa dicapai ke depan. Baik Pak, kita lanjut Pak ya coachingnya. Ya Pak. Dari permasalahan yang dikemukakan tadi Pak, kira-kira apakah ada kesempatan yang sudah Bapak miliki untuk menyelesaikan itu? Barangkali ada cara-cara yang sudah dilakukan selama ini? Sebenarnya belum saya mulai Pak ya, tetapi saya Iya, ada keinginan untuk melakukan apa ini namanya, ice breaking. ya, Jadi ketika betul, jadi betul. ketika Bagus siswa sekali. itu sudah terlihat mulai bosan, saya Ya, akan selingi dengan melakukan ice breaking. speaking. Ya, bagus sekali itu Pak. Ya, Kemudian di sela-sela waktu lain juga mungkin akan saya terapkan teknik stop, ya, ya. Stop. berhenti, ya, berhenti sejenak, kemudian memejamkan mata, kemudian menarik nafas panjang, yang mana hal ini bisa memberikan apa ya? Kedua hal ini baik itu ice breaking maupun mindfulness teknik stop ini bisa memberikan seperti halnya komputer bisa merefresh ya, ya, bisa merefresh kembali ingatan mereka, bisa memberikan konsentrasi yang baru bagi mereka, Betul, betul. Sehingga dengan kedua hal ini bisa kemudian menarik kembali konsentrasi belajar siswa dari bosan menjadi lebih bersemangat lagi Pak. Itu ya. barangkali yang akan saya lakukan nanti Pak. Iya, bagus, bagus sekali itu Pak, dikembangkan itu ke depannya. Kira-kira kalau sekarang kekuatan yang sudah dimiliki menurut Bapak apa ya kira-kira yang sudah menjadi kekuatan Bapak sekarang untuk menyelesaikan permasalahan itu, untuk mencapai tujuan awal kita tadi? Jadi saya akan melakukan assessment awal Pak, mengelompokkan siswa, sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar siswa. Jadi saya akan kelompokkan mana siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian dengan hasil asesmen tersebut akan kemudian saya fasilitasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan mungkin ada beberapa siswa yang tidak suka dengan pembelajaran langsung terjun di lapangan seperti halnya harus lari-lari, berkeringat dan sebagainya. Mungkin saya akan menyiapkan video, ya, video tentang misalnya materinya pada saat itu bola voli mini. Saya akan memutarkan siswa yang perempuan itu yang tidak suka berolahraga itu, saya akan perlihatkan ya tentang pembelajaran bola voli mini, sehingga dengan menonton video-video itu dia akan merasa tertarik ya Pak, merasa tertarik untuk belajar tentang olahraga bola voli mini itu. Ya, seperti itu barangkali Pak yang akan saya lakukan. Saya konfirmasi ulang ini Pak ya. Ini sudah dilaksanakan belum? Belum Pak, tapi saya akan rencanakan itu Pak. Siapa tahu hal tersebut bisa berhasil. Jadi itu termasuk kekuatan Pak ya yang bisa dilaksanakan nanti resesi. Iya Pak. Ya. Barangkali ada hambatan Pak dalam kira-kira dalam pelaksanaannya itu? Hambatan mungkin kalau di sekolah ya mungkin jaringan Pak ya, karena di sekolah kami itu ada 2 wifi yang kami gunakan, tetapi
guru di sekolah juga banyak sekali Pak, Banyak. Iya. 30-an. Iya. Iya. Berlomba semua dapat jaringan. Iya. Jadi dulu itu satu wifi Pak tidak mampu Pak, karena 30 guru itu tidak bisa mengakomodir pemakaian HP, apalagi laptop Pak. Laptop itu lebih kuat lagi menarik jaringan. Apalagi online semua, laptop Iya. sama HP online ya, betul-betul sekali. Jadi saya di sekolah itu tugas tambahan saya adalah sebagai operator dapodik. Jadi kadang tugas-tugas saya itu macet Pak, gara-gara jaringan. Iya, makanya saya kemudian meminta kepada kepala sekolah untuk menambah satu wifi lagi, khusus untuk saya operator. Luar biasa sekali tuh Pak. Iya, kadang tugas-tugas sekolah itu kan jantungnya sekolah itu adalah di dapodik itu Pak. Iya. Jadi kalau misalnya dapodiknya macet, jaringannya macet, apapun kegiatan-kegiatan di sekolah itu akan terhambat. Makanya saya mengusul kepada kepala sekolah untuk menambah satu lagi jaringan wifi yang direalisasikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang terakhir itu saya sendiri yang mendaftar ke Telkom, 50 Mbps satu unit itu tambahannya, dan alhamdulillah jaringan di sekolah itu sudah stabil. Ya, artinya ini bisa mendukung Pak ya untuk mencapai tujuan nanti deh. Jadi, hambatannya itu sudah bisa diminimalisir Pak ya. Iya. Sudah. Ya. Kira kalau masih kalau jaringan, kalau hambatannya mungkin kalau misalnya jaringan dari segi jaringan sudah bisa lelet, lelet. Tapi kalau tidak ada masalah jaringan Pak, ya kita bisa mendownloadkan anak-anak itu video-video pembelajaran yang menarik. Jadi yang tadi dia tidak tertarik untuk menyukai olahraga itu, dengan memberikan video-video yang menarik itu diharapkan mereka bisa tertarik dengan olahraga tersebut. Nah, sudah sangat bagus itu Pak, bagus sekali dilaksanakan itu. Kemudian jika saya ingin menggali lebih jauh, barangkali Pak, ini kalau misalnya itu terrealisasi, tapi masih ada hambatan-hambatan lain yang menghambat itu? Tadi. Mungkin dari fasilitas olahraga ya Pak, misalnya bolanya, karena kebetulan di sekolah itu pagarnya kami itu memakai yang besi yang yang dikasih duri-duri di atasnya itu Pak, sebagai pengaman. Dan kadang itu bola voli itu lari ke situ tertancap, langsung bocor Pak. Padahal satu buah bola voli itu Pak harganya itu 500-600 ribu. Ya. Iya. Jadi kalau dia langsung kena itu Pak besi yang itu runcing, aduh, sudah tidak bisa lagi dipakai Pak. Langsung ucapkan selamat tinggal. Iya. Kemudian hambatan lain juga Pak. Ya. Di sekolah saya kan sekolah besar Pak. Jumlah siswanya itu 400 lebih, pernah mencapai 500 Pak lebih. Kalau kita memasang net Pak, net bola voli mini atau net takraw, bayangkan Pak, kalau saya pasang itu Pak, tidak saya lepas, itu 400 tangan itu yang mau menarik-narik itu net Pak. Banyak siswa. Jadi kalau saya lupa kasih turun dalam sehari itu net Pak, itu akan ada lubangnya Pak. Jadi bayangkan kalau misalnya tidak lewat gantung. Satu minggu misalnya tidak dikasih turun, itu akan banyak kerusakannya Pak. Jadi memang sekolah besar harus banyak juga dana mosnya, karena banyak hal-hal atau kegiatan-kegiatan atau alat peraga yang dibutuhkan untuk itu, karena semakin banyak siswa juga sebenarnya akan banyak juga hal-hal yang bisa cepat rusak, seperti bola, net. Karena biasanya siswa itu kalau kita tidak lihat Pak, dia bergelantungan di situ netnya. Iya. Sekali. Kayak akrobat saja di situ, gantung-gantung lewat gantung. Baik Pak, kita lanjut ya Pak. Iya Pak. Lanjut. Kira-kira ada
solusi yang sudah dipersiapkan untuk itu? Solusi untuk mengatasi kejenuhan siswa Itu eh, kembali ke topik di awal dalam tadi. proses pembelajaran mapel PJOK ya Pak. Ya, Itu tadi saya akan menyiapkan Mindfulness, ya. teknik stop, kemudian melakukan ice breaking Pak. Kemudian yang terakhir yang saya sebutkan tadi, saya melakukan asesmen awal untuk mengelompokkan siswa yang sesuai dengan gaya belajarnya Pak. Oh ya, baik Pak. Ada rencana aksi barangkali bisa diurangkan tadi. Rencana aksi ke depan seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Rencana saya yang akan saya lakukan ke depan itu tadi Pak, yang 3 itu. Mindfulness dengan teknik stop, kemudian ice breaking, kemudian melakukan asesmen awal untuk mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Dari ada target skala pencapaian nanti ke depan Pak untuk pelaksanaannya itu? Saya akan melakukannya secepatnya Pak ya. Mungkin karena dalam minggu ini kita akan sibuk untuk latihan baris siswa menyambut HUT 17 Agustus nanti. Kita akan sibuk dengan beberapa kegiatan, yaitu baris berbaris, perkemahan. Setelah itu saya akan melakukan apa yang saya rencanakan hari ini Pak. Terima kasih. Baik Pak, saya sudah tangkap apa rencananya, skala prioritasnya ke depan seperti apa. Itu sudah sangat bagus Pak ya. Jadi semoga sukses ke depan untuk dilaksanakan. Siap Pak. Kira-kira bagaimana dengan komitmen ini untuk pelaksanaannya yang bisa barangkali sebagai bentuk pertanggungjawaban dari yang dipaparkan tadi itu? Sebagai bentuk pertanggungjawabannya Pak, saya akan melakukan apa yang menjadi hasil pembicaraan kita tadi Pak. Saya akan jabarkan secepatnya. Mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa menarik minat belajar siswa, baik yang memiliki gaya belajar visual, kinestetik maupun auditory, sehingga mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang sama meskipun gaya belajarnya berbeda, tetapi mereka semua mendapatkan pembelajaran yang sama. Semua tujuan pembelajaran itu bisa mengcover semua gaya belajar siswa yang berbeda. Oh ya. Baik Pak, kita masuk di sesi terakhirnya Pak ini ya. Tadi saya sudah tangkap tadi camping seperti apa dan lain sebagainya, itu sudah sangat bagus Pak. Jadi Bapak bisa menemukan jalan keluarnya sendiri dan bisa dilaksanakan ke depan. Kira-kira bagaimana perasaannya Bapak setelah yang bisa diperoleh dari sekarang di proses coaching ini Pak? Ya, boleh diceritakan? Saya merasa senang ya Pak. Yang tadinya di awal saya merasa loyo, selalu saya pikirkan itu bagaimana menyelesaikan masalah yang saya hadapi, dan setelah kita melakukan coaching ini, saya merasa senang sekali Pak. Merasa bergairah sekali untuk segera melakukan aksi dari hasil coaching kita ini Pak. Saya merasa senang, merasa tercerahkan kembali Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi kita memang harus semangat Pak ya, tetap semangat. Siap Pak, siap. Harus itu ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri Pak ya diskusinya. Terima kasih banyak atas waktunya. Tuh kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.